Kemudian Abu Jahal memberikan sayembara. Barang siapa yang bisa membawa Muhammad, hidup atau mati, maka akan dihadiahi 100 ekor unta. Tentu saja sayembara tersebut mengundang banyak perhatian dan banyak yang tertarik mengikuti sayembara tersebut. Hingga terdengar oleh seorang pemuda, Ali membaca jejak dan navigasi yang ulung untuk mengikuti. Di saat Islam semakin kuat di Makkah, keteguhan Nabi Muhammad SAW telah mengguncang sendi-sendi kekuasaan Quraisy. Hati yang dulu membara dengan kesombongan, kini merasa terancam oleh cahaya wahyu. Dan ketika Baiat Aqobah kedua terjadi, para pemuda Yatsrib, Madinah, berjanji akan melindungi Nabi dengan darah mereka sampai Quraisy sadar. Jika Muhammad berhasil keluar dari Makkah, maka seluruh jazirah akan berubah. Pada tanggal 12 September 622 Masehi, atau sekitar 2 bulan setengah setelah Baiat Aqobah Kubro, maka mereka berkumpul di Darun Nadwah. Pertemuan ini merupakan peristiwa paling penting dalam sejarah mereka dan dihadiri oleh para pemuka dan pemimpin kabilah di Bani Quraisy. Mereka mengkaji langkah-langkah paling tepat untuk menghabisi pembawa panji dakwah Islamiyah. Di sanalah Abu Jahal mengusulkan ide paling gelap dalam sejarah Makkah. Abu Jahal berkata, "Kita tunjuk pemuda yang gagah, perkasa, berdarah bangsawan dan biasa jadi penengah dari setiap kabilah. Persatu orang lalu berikan pedang yang tajam dan bersama-sama menebas Muhammad. Dengan begitu kita bisa tenang karena tertumpah darahnya Muhammad akibat perbuatan setiap kabilah. Sehingga Bani Abdul Manaf tidak mungkin bisa memerangi seluruh kabilah." Setan yang menjelma dalam rupa seorang lelaki Najdi menghadiri rapat itu. Ia berkata, "Pendapat itu paling tepat dan rasanya tidak ada pendapat paling tepat dari ini." Kemudian keputusan dibuat. Rumah Nabi Muhammad akan dikepung dan beliau akan dibunuh. Tibalah hari di mana akan dilaksanakan rencana busuk kafir Quraisy ini. Namun sebelum mereka tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril lebih duluan menyampaikan kabar kepada Nabi bahwa mereka akan mengepung rumah Nabi dan akan membunuh Nabi. Dan Allah telah mengizinkan beliau untuk hijrah. Jibril berkata kepada beliau, "Engkau jangan tidur di tempat tidurmu yang biasa kau tempati." Pada saat tengah hari, saat orang-orang beristirahat di rumahnya masing-masing, Rasulullah mendatangi Abu Bakar dan memberitahukannya agar menemani beliau pergi hijrah. Dan kemudian sebagaimana biasanya, Nabi tidur di awal malam setelah sholat Isya. Dan pada pertengahan malam beliau keluar menuju Masjidil Haram, melaksanakan Qiyamul Lail. Pada malam itu beliau tidak tidur di ranjangnya. Nabi memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di kamar Nabi, menggantikan Nabi. Tuhan menjelaskan kepada Sayyidina Ali bahwa tidak akan terjadi hal buruk padanya. Dari cerita ini kita jadi tahu begitulah para sahabat sangat takdim kepada Nabi. Terutama Ali, beliau tidak pernah membantah ataupun menyanggal perintah Nabi. Padahal yang diperintahkan Nabi saat itu tentu berkaitan dengan nyawanya. Ketika malam sudah menutupi alam kegelapan dan setiap orang sudah dibuai oleh tidur, para kafir Quraisy ini mengepung rumah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan mengintip melalui daun pintu. Mereka mengira Rasulullah sedang tertidur dan jika Nabi keluar tinggal mereka tebas. Sehingga rencana mereka berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Sedemikian matang kafir Quraisy merencanakan rencana tersebut. Tetapi tetap mereka memperoleh kegagalan. Pada saat itu lagi-lagi Allah menolong Rasulullah. Rasulullah pun keluar menyibakkan barisan mereka. Beliau menggenggam pasir, lalu menaburkannya di atas kepala mereka. Kemudian Allah menutup pandangan mereka sehingga tidak bisa melihat beliau. Beliau membaca ayat, "Wajalna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddang fa'akshaynahum fahum la yubsirun." Yang artinya, kami menjadikan di depan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, lalu kami menutup mata mereka sehingga mereka tak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Sampai-sampai Quraisy tidak melihat beliau sama sekali. Begitulah pertolongan Allah dan mukjizat Nabi Muhammad. Sementara itu kafir Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah terus menunggu dan muncul gelagat kegagalan rencana mereka. Kemudian ada salah seorang yang datang, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang sedang kalian tunggu?
Mereka menjawab, Muhammad, kalian dikelabuinya, dia telah pergi dan menaburkan pasir di kepala kalian. Sungguh kami tidak melihatnya, kata mereka seraya bangkit dan membersihkan pasir di kepalanya. Kemudian mereka mengintip dari lubang pintu dan mendapati sosok yang tengah tidur di sana. Mereka berkata Muhammad masih tertidur. Ternyata sampai pagi mereka tidak berbuat apa-apa. Kemudian Ali bangun dari tidurnya dan beliau langsung dikepung. Mereka menanyakan kepada Ali di mana Muhammad. Ali menjawab, tidak tahu. Dan pada saat itulah puncak kemarahan para petinggi-petinggi kafir Quraisy memuncak. Kemudian Abu Jahal memberikan saimbara. Barang siapa yang bisa membawa Muhammad, hidup atau mati, maka akan dihadiahi 100 ekor unta. Tentu saja saimbara tersebut mengundang banyak perhatian dan banyak yang tertarik mengikuti saimbara tersebut. Hingga terdengar oleh seorang pemuda. Ali membaca jejak dan navigasi yang ulung. Untuk mengikuti saimbara tersebut ialah bernama Suraqah bin Malik. Singkat cerita, semuanya mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Namun tentu saja, Nabi Muhammad ini bukan hanya seorang nabi saja, melainkan beliau panglima ahli dalam strategi, yang mana perjalanan dari Mekah ke Madinah seharusnya melalui jalur utara. Tapi Nabi memilih lawan yang berlawanan, yaitu melewati jalur selatan, yang penuh dengan perbukitan, bebatuan, supaya mereka tidak ada yang mengira Nabi lewat jalur selatan. Nabi tahu bahwa kafir Quraisy ini tidak akan tinggal diam, dan pasti akan mengejar. Sehingga Nabi bersama Abu Bakar bersembunyi terlebih dahulu dari pengejaran, yaitu masuk ke dalam Goa Sur, goa yang berada di puncak Gunung Sur, yaitu sebuah gunung yang terjal, jalannya dipenuhi batu besar dan kasar, sulit untuk didaki, sehingga kaki beliau terluka. Dan sesampainya di mulut goa, sebelum Nabi masuk, Abu Bakar berkata kepada Nabi, bahwa biarkan Abu Bakar terlebih dahulu yang masuk, dan memastikan di dalam benar-benar aman dari segalanya, termasuk hewan-hewan. Bahkan Abu Bakar menutup semua lubang yang ada di dalam goa tersebut. Dikhawatirkan di dalamnya terdapat hewan berbisa. Setelah dipastikan aman, Nabi masuk dan mereka beristirahat. Kemudian Nabi dipersilahkan tidur di atas pangkuan atau paha Abu Bakar. Saat Nabi tertidur, tangan Abu Bakar tersengat oleh kalajengking, yang ternyata ada satu lubang yang belum ia tutup. Abu Bakar ini kesakitan, namun beliau tahan karena takut membangunkan tidur Nabi. Karena sakit yang luar biasa, tak terasa air mata Abu Bakar ini jatuh dan mengenai pipi Nabi. Sontak saja Nabi pun terbangun dan kemudian langsung bertanya kepada Abu Bakar, "Kenapa engkau menangis ya Abu Bakar? Apakah menyesal ikut dengan aku? Atau menyerah?" Kemudian Abu Bakar tersenyum. Bukan karena itu, Abu Bakar pun menjelaskan bahwa beliau tersengat oleh kalajengking yang keluar dari lubang yang kelewat ia tutup. Nabi pun langsung memegang tangan Abu Bakar dan mengusap sambil membaca doa. Seketika luka dan rasa sakitnya pun hilang. Begitulah salah satu keagungan dan mukjizat Nabi kita. Dan kemudian beliau melanjutkan istirahatnya. Mereka berdua bersembunyi selama 3 malam. Setiap malam Abdullah bin Abu Bakar menemani mereka berdua untuk memberikan informasi kepada mereka. Dan Abu Bakar juga mempunyai pembantu, yaitu Amir bin Fuhairah, yang biasa menggembala domba-dombanya. Pada petang hari dia menggembala di dekat goa, sehingga mereka berdua bisa mengambil air susunya. Amir menunggu domba-domba itu hingga akhir malam. Dia kembali ke Mekah pada pagi hari. Kemudian orang Quraisy seperti yang keranjingan. Mereka kesulitan mendapati Rasulullah sehingga setiap pagi mereka datang kepada Ali, mengintimidasi, bahkan sebagian riwayat mengatakan memukulinya, dengan harapan dapat mengorek informasi dari Ali tentang keberadaan Nabi Muhammad. Setelah tidak mendapatkan kabar apapun dari Ali, mereka mendatangi rumah Abu Bakar dengan penuh kemarahan dan menggedor pintu rumahnya. Asma binti Abu Bakar keluar. Mereka bertanya, "Di mana ayahmu?" Asma menjawab, "Aku tidak tahu di mana ayahku." Kemudian Abu Jahal mengangkat tangannya dan menampar Asma binti Abu Bakar. Para kafir ini tetap tidak menyerah mencari keberadaan Rasulullah. Sampailah di momen-momen menegangkan, beberapa kafir Quraisy berada di depan mulut goa. Mereka berkerumun. Kemudian Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, andai saja mereka melongokkan kepala mereka, pasti mereka melihat kita." Beliau berkata, "Diamlah wahai Abu Bakar, kita berdua dan yang ketiga adalah Allah menyertai kita." Hadis riwayat Bukhari.
Pada saat itulah terjadi mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada nabinya, sehingga para pemburu nabi itu kembali pulang, padahal tinggal beberapa langkah saja mereka dapat menemukan beliau. Dan banyak diceritakan di dalam kitab-kitab sirah, salah satunya Usfuriyah. Saat para pemburu sampai di mulut goa, laba-laba membuat sarang yang menutupi pintu. Sepasang burung merpati bertelur dan angin menyamarkan jejak, hingga mereka berpikir goanya tidak berpenghuni, dan mustahil di dalamnya ada orang. Setelah usaha kafir Quraisy selama 3 hari tidak membuahkan hasil, dan dirasa semangat pencarian mulai menurun dan mengendur, maka Rasulullah dengan Abu Bakar mempersiapkan diri untuk keluar goa dan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Mereka membayar seorang petunjuk jalan yang bisa dipercaya, yaitu Abdullah bin Uraiqith al-Laitsi. Dia cukup mengetahui seluk-beluk jalan. Rasulullah dan Abu Bakar menyerahkan 2 untanya kepada dia. Setelah 3 malam dititipkan, Uraiqith diperintahkan untuk membawa 2 ekor unta itu ke dekat goa, dan kemudian Uraiqith membawa 2 ekor untanya. Kemudian Abu Bakar berkata, "Silahkan ambillah salah satu untaku ini." Dan dia memilih unta yang paling bagus. Kemudian mereka pun berangkat, dan jalan pertama kali ditempuh adalah ke arah selatan yang menuju ke Yaman. Kemudian mengarah ke barat menuju pesisir. Dari situ mengarah ke utara di dekat pesisir Laut Merah. Jalan yang mereka tempuh merupakan jalan yang jarang dilalui oleh orang. Perjalanan Rasulullah tersebut dibuntuti oleh Suraqah bin Malik, salah seorang yang ingin mendapatkan hadiah. Saat Suraqah sedang duduk dengan kaumnya, tiba-tiba ada laki-laki datang dan berkata, "Wahai Suraqah, tadi aku melihat beberapa orang berjalan ke arah pesisir. Aku kira dia adalah Muhammad dan sahabatnya." Suraqah sebenarnya yakin perkataan lelaki tersebut benar. Tetapi beliau berkata, "Bukan, dia si Fulan bin Fulan." Karena Suraqah tidak mau kaumnya pun ikut memburu Nabi. Dan Suraqah ingin mendapatkan hadiah banyak sendirian. Kemudian Suraqah pulang, menyiapkan kuda serta memacu kudanya dengan cepat untuk mengejar Nabi. Nabi yang hanya menggunakan unta dan Suraqah menggunakan kuda pasti akan terkejar. Sampailah di mana jarak antara Suraqah dan Rasulullah itu dekat. Saat Suraqah hendak menebaskan pedangnya, tiba-tiba kuda Suraqah tergelincir dan Suraqah jatuh dan terpental. Kemudian Suraqah bangkit dan mendekat lagi dan hendak menebaskan pedangnya, tetapi lagi dan lagi kaki kudanya terperosok ke dalam pasir bersama Suraqah sampai lututnya. Suraqah pun memohon pertolongan kepada Nabi. Kemudian Nabi dan sahabatnya pun menolong Suraqah. Setelah berhasil ditolong, Nabi dan sahabatnya melanjutkan perjalanannya. Bukannya berterima kasih, Suraqah ini masih tetap bersikeras mengejar Nabi dan hendak membunuh Nabi. Tetapi lagi dan lagi kudanya terperosok ketiga kalinya. Kali ini lebih parah, sampai-sampai hampir menenggelamkan Suraqah dan kudanya. Suraqah berteriak memohon pertolongan dan ampunan kepada Nabi. Kemudian Nabi pun menolongnya. Inilah Nabi kita, teladan kita sekalipun kepada orang yang hendak membunuhnya. Beliau tetap menolongnya, sehingga Suraqah pun bertaubat dan Suraqah akhirnya masuk Islam. Nabi pun berkata, "Suraqah, maukah kamu memakai gelang Kisra Raja Persia?" Mendengar itu sontak saja siapa yang tidak tergiur. Suraqah pun menjawab mau. Persia adalah kerajaan besar dan kuat. Kemudian Nabi memerintahkan untuk menjaga rahasia perjalanannya kepada kafir Quraisy. Nabi melanjutkan hijrahnya dan Suraqah bertaubat serta kembali pulang dan menyampaikan kepada kaumnya bahwa di jalur tersebut tidak ada siapa-siapa dan Suraqah merahasiakannya. Singkat cerita, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, berhasil menaklukkan pasukan Persia dan Romawi. Islam semakin berkembang pesat. Semua orang pun bersukacita dan harta-hartanya dibawa ke Madinah. Umar bin Khattab ingat betul bahwa Nabi pernah berjanji akan memberikan atau memakaikan gelang Kisra Persia kepada Suraqah bin Malik. Umar pun mencari Suraqah di mana Suraqah. Karena kejadiannya sudah lama, sampai-sampai Suraqah pun lupa akan ucapan Nabi tersebut. Umar pun menjelaskan kepada Suraqah bahwa Nabi pernah berjanji akan memberikan gelang Kisra ini kepadanya. Suraqah terharu sangat senang dan beliau girang. Dan begitulah ucapan Nabi Muhammad tidak pernah ingkar atau berbohong. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton. Dan jika ada perbedaan pendapat serta riwayat, mari berdiskusi di kolom komentar.
serta jadikan perbedaan ini sebagai rahmat.